Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Taufik Santosa. Kita akan belajar mengenai cara membuat pernyataan umum pada teks prosedur ya. Dalam kegiatan sehari-hari, teks prosedur menjadi pengingat bagi setiap orang untuk mematuhi tahapan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Karena dengan mematuhi tahapan cara melakukan sesuatu kegiatan, maka kemungkinan besar keberhasilan melakukan kegiatan tersebut lebih besar, lebih mudah terlaksana. Nah, berikut disampaikan langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama adalah menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Nah, terdapat 3 kategori dalam pembahasan teks suatu prosedur kompleks ya. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Teks ini berisi tentang cara-cara menggunakan alat, benda, ataupun perangkat lain yang sejenis. Misalnya, cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil secara otomatis atau mobil matic ya. Itu yang paling mudah. Yang kedua adalah teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Harus ada aturan yang dilaksanakan di sini ya. Teks ini berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Misalnya cara-cara melamar pekerjaan. Cara melamar pekerjaan bagaimana kita harus datang ke tempat tujuan yang dilamar dengan menggunakan baju yang sopan. Kalau bisa menggunakan jas bagi laki-laki ya. Membawa map berisi surat lamaran pekerjaan. Jangan menenteng lamaran pekerjaan hanya suratnya saja, tapi harus menggunakan map agar sopan ya. Cara membaca buku secara efektif. Nah, cara membaca buku itu ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Ya, kalian pelajari hal itu, maka kalian akan lebih bisa dalam mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan buku ya. Tapi nanti kita pelajari cara membaca yang efektif di pelajaran membaca ya. Selanjutnya, cara berolahraga untuk penderita sakit jantung. Nah, untuk orang-orang yang berpenyakit jantung tidak mungkin melaksanakan olahraga misalkan lari sprint, misalkan lari cepat sekian ratus meter. Tidak bisa, nanti jantungnya bisa lemah atau meninggal nantinya. Yang ketiga adalah teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, teks ini berisi kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Misalnya, cara-cara menikmati hidup atau cara-cara melepaskan kebosanan. Apakah kalian menulis puisi, bersantai, bercerita pada orang lain, atau menuliskan sebuah cerita. Berbagai hal dapat kalian lakukan ya. Dalam menentukan jenis-jenis teks prosedur yang akan dirancang ya. Yang kedua dalam cara menulis teks prosedur adalah menentukan topik teks prosedur. Saya ingin menulis tentang prosedur yang temanya sholat. Teks prosedur kompleks tentang sholat. Harus kalian tuliskan, pasti agak lama. Kalian harus menuliskan suratnya apa saja yang bisa dibaca dengan waktu sebentar, yang bisa dibaca dengan waktu yang lama apa. Pak, saya ingin membuat teks prosedur yang paling mudah, misalkan teks prosedur tentang cara mematikan HP. Tinggal tekan tombol powernya, tekan tombol mati lagi, sudah, tunggu sampai HP-nya mati. Itu yang paling mudah ya, itu sebenarnya paling mudah. Nah, yang selanjutnya tentang topik ini, ketika kalian memilih topik-topik tentang teks prosedur yang akan dilakukan, jangan memilih topik tentang politik, hukum, kriminal. Nah, tentang pendidikan, tentang pelajaran, tentang cara menggunakan sesuatu, ya, itu pasti lebih kalian kuasai dibandingkan topik-topik yang umum, yang susah dijangkau. Misalkan cara melakukan permainan bola sepak misalkan, itu sangat sulit, banyak yang harus kalian
catat pengaturannya. Pertama, jumlahnya, kenapa jumlahnya harus 11 orang yang bermain, berapa orang cadangannya, bagaimana jika ada pemain yang celaka, bagaimana peraturan manipulatif akan sangat banyak yang kalian lakukan nanti, bagaimana handsball dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat kompleks. Bisa saja hal itu kalian lakukan, Pak, 2 minggu baru selesai menulis teks prosedur, karena kalian memilih teks prosedur yang sangat banyak sekali. Prosedur bermain bola beda dengan prosedur bermain kasti, lebih mudah ya, orangnya segitu dan permainannya hanya melempar bola, memukul, lari, hanya itu saja ya. Nah, selanjutnya berikut ini beberapa jenis topik yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan keremajaan. Kalian bisa pilih salah satu ya. Yang berkaitan dengan pendidikan biasanya seperti ini. Cara belajar kelompok yang efektif itu merupakan pengalaman kalian ketika kalian belajar sejak TK sama dengan SMA. Ini ya, banyak hal-hal yang kalian lakukan bahwa ternyata cara belajar kelompok yang efektif itu harus apakah pilih orangnya. Ini orang-orang yang selalu bekerja misalkan ya, saya gabung dengan mereka, ternyata pekerjaan saya lebih cepat bergabung dengan orang yang sering bekerja dibandingkan dengan orang yang cuma ngobrol aja misalkan. Yang kedua, dalam hal pendidikan, langkah-langkah berdiskusi yang benar. Ini pengalaman kalian juga sejak TK sampai dengan SMA ya. Tinggal tuliskan bagaimana langkah-langkah diskusi yang benar ya. Nomor 3, cara sehat untuk menjadi sang juara. Ketika untuk menjadi seorang juara, ada beberapa hal yang selalu kalian harus lakukan. Pertama, hati-hati. Yang kedua, baca dengan teliti. Yang ketiga, teratur. Belajar teratur jika ingin menjadi juara di kelas, juara kelas atau juara umum, juara 1 ya. Belajar yang teratur. Bagaimana cara kalian melatih tubuh kalian agar kalian bisa juara dalam badminton ya. Itu salah satu caranya, cara sehat untuk menjadi sang juara. Jangan bermalas-malasan, karena ketika kalian malas maka kalian tidak akan bisa menjadi apa-apa. Nomor 4, kiat cepat mengingat pelajaran. Kiat cepat mengingat pelajaran bagaimana? Buat resensinya untuk buku. Ketika buat rangkumannya akan mudah dalam mengingat pelajaran pasti ya. Ya pasti harus konsentrasi penuh. Yang kelima, tips mengintip sekolah unggulan. Tips mengintip sekolah unggulan ini bukan artinya kalian mengintip setiap sekolah unggulan diintip dari luar, bukan, tapi tips mengintip sekolah unggulan ini adalah tips bagaimana kalian mengetahui sekolah unggulan itu, bagaimana sih cara masuk ke sekolah unggulan tertentu. Itu yang kalian bicarakan ya. Yang selanjutnya, materi tentang keremajaan ini banyak ya. Yang pertama, tips menghindari pergaulan bebas. Ketika kalian bergaul, kalian harus bergaul dengan orang-orang yang dapat kalian percaya bahwa orang tersebut dapat bersama kalian, berjalan bersama, bergaul bersama, menuju pergaulan yang mencapai cita-cita kalian ya. Kan pergaulan yang asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Yang kedua, kiat jitu agar disayang teman. Kiat jitu agar disayang teman. Jangan ngasih segala macam ke teman. Tapi ketika kalian ngasih segala macam ke teman, kalian tidak punya apa-apa, kalian akan ditinggalkan oleh teman kalian. Bagaimana? Berikanlah perhatian kepada teman kalian ya. Yang ketiga, langkah-langkah terbebas tawuran. Langkah terbebas tawuran bagaimana? Mudah. Bergaullah dengan tidak menyakiti perasaan orang lain ya. Itu contohnya bagaimana caranya? Silakan kalian tuliskan. Nomor 4, cara sehat menurunkan berat badan. Nah, cara sehat menurunkan berat badan. Pas saya tidak makan 1 minggu. Baru 1 minggu, 3 hari orang tidak makan atau minum, dia akan lemas ya. Jadi gunakan cara berolahraga yang benar, push up. Bagi yang perutnya buncit, sit up. Misalnya sehari lah, pagi setelah sholat subuh misalkan kalian sit up ya selama 10 kali. Kalian akan membuat perut kalian six pack ya.
Yang selanjutnya, langkah-langkah menuju remaja penuh percaya diri. Remaja yang penuh percaya diri adalah remaja yang pintar. Dengan pintar dia akan percaya diri. Pintar untuk bekerja, pintar untuk melamar kerjaan, pintar untuk melamar kekasih. Nah, langkah-langkah tersebut dapat kalian gunakan jika kalian harus percaya diri, ingin percaya diri, cukup pintar. Ketika pintar dalam pelajaran, pintar dalam menganalisa sesuatu keadaan sosial di masyarakat, ya, itu bagaimana cara-caranya melatih diri kalian agar penuh percaya diri. Nah, sekarang mengenai merancang teks pernyataan umum lagi, kalian harus ingat bahwa menyusun perancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan, kalian harus mengerti tujuan dari pengantar topik yang akan dijelaskan atau yang akan disampaikan kepada orang lain sebelum melakukan sesuatu adalah tujuannya apa. Oh, saja ingin memperkenalkan masakan baru yang pernah saya racik beberapa tahun yang lalu kepada orang lain, mudah-mudahan menjadi resep yang sangat viral misalkan, ya, yang sangat viral. Itu bisa kalian lakukan, ya. Contohnya berarti tujuannya adalah kalian ingin menawarkan sebuah resep. Contohnya seperti ini. Halo AA, teteh, akang, mama, bapak, kakek. Saya ingin memperkenalkan sebuah resep yang pernah saya tulis 2 tahun yang lalu tentang memasak ayam. Misalkan. Kenapa akan saya perkenalkan pada Anda? Karena resep ini belum pernah ada di online dan belum pernah ada di televisi ataupun di YouTube. Maka saya perkenalkan kepada Anda. Kalian tuliskan di resep tersebut bahannya apa saja peralatan yang harus digunakan, bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi bagaimana dengan pernyataan umum? Nah, pernyataan umum ketika kalian sudah bisa mengantarkan atau mengajak orang untuk memperhatikan apa yang akan kalian sampaikan, berarti kalian sudah sampai kepada batas paling hebat dalam membuat sebuah pernyataan umum, ya. Selanjutnya, perhatikanlah kerangka karangan berikut untuk topik menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Tujuan untuk pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul menjadi pribadi yang penuh percaya diri, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian, wawancara, dan manfaat bagi suatu perusahaan ketika kalian melamar pekerjaan, ya. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat dan melakukan suatu tindakan. Manfaat percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin akan kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif. Satu tidak terwujud sekarang, mungkin tahun berikutnya. Mereka dapat menerimanya, menganggap semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang berpikiran positif. Nah, langkah-langkah atau tahapan menjadi pribadi yang penuh percaya diri adalah sebagai berikut. 1. Menerima orang dan diri sendiri apa adanya, mengenali kekurangan dan kelebihan diri sendiri untuk ditonjolkan atau untuk diperlihatkan pada orang. Nih, saya adalah orang pintar yang bagaimana tunjukkan keahlian kalian dalam suatu hal, sementara yang lainnya kekurangan kalian sembunyikan. Setelah disembunyikan, kalian perbaiki kekurangan diri kalian sendiri. Nomor 3, keyakinan pada diri sendiri. Kan harus yakin pada diri sendiri. Misalkan dengan niron itu, bahwa itu sudah terlihat bahwa ketika kalian niron, kalian tidak percaya diri. Nah, ketika kalian meniron berarti kalian melakukan suatu kelicikan. Bagaimana yang di akhirat nanti? Nah, Allah akan mengetahui dan menilai dan serta menimbang apa seluruh perbuatan kalian, karena kalian tidak bersyukur ketika kalian mencontek atau meniron, ya. Yang keempat, kan harus selalu bersyukur. Kan apapun yang ada pada diri kalian,
kalian diberi hal lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian sudah menyadarinya, ya. Nomor 5, banyak tersenyum secara tulus. Itu tersenyumnya bukan tulus, ya. Tersenyum secara tulus itu misalkan seperti itu, ya. Contoh saja, ya. Atau senyumnya jangan tulus nih. Itu bukan tulus. Apalagi itu akan sangat menghina orang, ya. Nah, jadi bagaimana dengan pernyataan umum, Pak? Nah, fungsi pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek atau objek yang akan disampaikan atau perbuatan yang akan disampaikan. Pernyataan umum mengandung informasi umum. Bisa tentang nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan, ajakan. Bisa dalam sebuah paragraf teks prosedur, ajakan mengenai apa yang akan kita sampaikan, agar orang lain lebih memperhatikan apa yang kita sampaikan. Itu adalah fungsi dari sebuah pernyataan umum, ya. Nah, contohnya ini ada beberapa contoh pernyataan umum, ya. Kemacetan sudah menjadi hal biasa di kota Jakarta. Itu adalah pernyataan umumnya. Nanti kalian jelaskan tentang kemacetan, bagaimana cara kalian mengatasi kemacetan tersebut agar tidak terlalu macet. Misalkan kalian bisa sarankan hal tersebut kepada Dishub, misalkan, ya. Yang kedua, contoh yang kedua, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia selain Aceh, Jakarta, dan Papua Barat. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Ini dapat kalian lakukan ketika kalian hendak melakukan suatu presentasi mengenai pemilu, misalkan, bisa seperti itu. Ini adalah beberapa contoh yang dapat kalian simak bahwa ini ternyata banyak ya pernyataan umum yang dapat kalian tuliskan. Yang penting pernyataan umum itu dalam teks prosedur itu biasanya berhubungan dengan mengajak dan keutamaan dari suatu hal yang akan kalian sampaikan kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari dan fungsi dari suatu teks prosedur. Ya, terima kasih. Itu saja yang akan Bapak sampaikan hari ini. Semoga menjadi semangat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Taufik Santosa. Kita akan belajar mengenai cara membuat pernyataan umum pada teks prosedur, ya. Dalam kegiatan sehari-hari, teks prosedur menjadi pengingat bagi setiap orang untuk mematuhi tahapan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Karena dengan mematuhi tahapan cara melakukan sesuatu kegiatan, maka kemungkinan besar keberhasilan melakukan kegiatan tersebut lebih besar, lebih mudah terlaksana. Nah, berikut disampaikan langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama adalah menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Nah, terdapat 3 kategori dalam pembahasan teks suatu prosedur kompleks, ya. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Teks ini berisi tentang cara-cara menggunakan alat, benda, ataupun perangkat lain yang sejenis. Misalnya, cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil secara otomatis atau mobil matic, ya. Itu yang paling mudah. Yang kedua adalah teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Harus ada aturan yang dilaksanakan di sini, ya. Teks ini berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Misalnya, cara-cara melamar pekerjaan. Cara melamar pekerjaan bagaimana kita harus datang ke tempat tujuan yang dilamar dengan menggunakan baju yang sopan. Kalau bisa menggunakan jas bagi laki-laki, ya. Membawa map
berisi surat lamaran pekerjaan, jangan menenteng lamaran pekerjaan hanya suratnya saja, tapi harus menggunakan map agar sopan ya. Cara membaca buku secara efektif. Nah, cara membaca buku itu ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Ya, kalian pelajari hal itu, maka kalian akan lebih bisa dalam mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan buku ya. Tapi nanti kita pelajari cara membaca yang efektif di pelajaran membaca ya. Selanjutnya, cara berolahraga untuk penderita sakit jantung. Nah, untuk orang-orang yang berpenyakit jantung tidak mungkin melaksanakan olahraga misalkan lari sprint, misalkan lari cepat sekian ratus meter, tidak bisa, nanti jantungnya bisa lemah atau meninggal nantinya. Yang ketiga adalah teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, teks ini berisi kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Misalnya, cara-cara menikmati hidup atau cara-cara melepaskan kebosanan. Apakah kalian menulis puisi, bersantai, bercerita pada orang lain, atau menuliskan sebuah cerita. Berbagai hal dapat kalian lakukan ya, dalam menentukan jenis-jenis teks prosedur yang akan dirancang ya. Yang kedua dalam cara menulis teks prosedur adalah menentukan topik teks prosedur. Saya ingin menulis tentang prosedur yang temanya sholat, teks prosedur kompleks tentang sholat, harus kalian tuliskan, pasti agak lama. Kalian harus menuliskan suratnya apa saja yang bisa dibaca dengan waktu sebentar, yang bisa dibaca dengan waktu yang lama apa. Pak, saya ingin membuat teks prosedur yang paling mudah, misalkan teks prosedur tentang cara mematikan HP. Tinggal tekan tombol powernya, tekan tombol mati lagi, sudah, tunggu sampai HP-nya mati. Itu yang paling mudah ya, itu sebenarnya paling mudah. Nah, yang selanjutnya tentang topik ini, ketika kalian memilih topik-topik tentang teks prosedur yang akan dilakukan, jangan memilih topik tentang politik, hukum, kriminal. Nah, tentang pendidikan, tentang pelajaran, tentang cara menggunakan sesuatu ya, itu pasti lebih kalian kuasai dibandingkan topik-topik yang umum, yang susah dijangkau. Misalkan cara melakukan permainan bola sepak misalkan, itu sangat sulit, banyak yang harus kalian catat pengaturannya. Pertama, jumlahnya, kenapa jumlahnya harus 11 orang yang bermain, berapa orang cadangannya, bagaimana jika pemain yang celaka, bagaimana peraturan manipulitnya, akan sangat banyak yang kalian lakukan nanti. Bagaimana handsball dan lain sebagainya, itu sangat-sangat kompleks. Bisa saja hal itu kalian lakukan, Pak, 2 minggu baru selesai menulis teks prosedur, karena kalian memilih teks prosedur yang sangat banyak sekali. Prosedur bermain bola beda dengan prosedur bermain kasti, lebih mudah ya, orangnya segitu dan permainannya hanya melempar bola, memukul, lari, hanya itu saja ya. Nah, selanjutnya berikut ini beberapa jenis topik yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan keremajaan. Kalian bisa pilih salah satu ya. Yang berkaitan dengan pendidikan biasanya seperti ini. Cara belajar kelompok yang efektif itu merupakan pengalaman kalian ketika kalian belajar sejak TK sama dengan SMA. Ini ya, banyak hal-hal yang kalian lakukan bahwa ternyata cara belajar kelompok yang efektif itu harus, apakah pilih orangnya, ini orang-orang yang selalu bekerja misalkan ya, saya gabung dengan mereka, ternyata pekerjaan saya lebih cepat bergabung dengan orang yang sering bekerja dibandingkan dengan orang yang cuma ngobrol aja misalkan. Yang kedua, dalam hal pendidikan, langkah-langkah berdiskusi yang benar. Ini pengalaman kalian juga sejak TK sampai dengan SMA ya. Tinggal tuliskan bagaimana langkah-langkah diskusi yang benar ya. Nomor 3, cara sehat untuk menjadi sang juara. Ketika untuk menjadi seorang juara, ada beberapa hal yang selalu kalian harus lakukan. Pertama,
hati-hati. Yang kedua, baca dengan teliti. Yang ketiga, teratur. Belajar teratur jika ingin menjadi juara di kelas, juara kelas atau juara umum, juara satu ya. Belajar yang teratur. Bagaimana cara kalian melatih tubuh kalian agar kalian bisa juara dalam badminton ya. Itu salah satu caranya, cara sehat untuk menjadi sang juara. Jangan bermalas-malasan, karena ketika kalian malas, maka kalian tidak akan bisa menjadi apa-apa. Nomor 4, kiat cepat mengingat pelajaran. Kiat cepat mengingat pelajaran bagaimana? Buat resensinya untuk buku. Ketika buat rangkumannya agar mudah dalam mengingat pelajaran pasti ya. Ya pasti harus konsentrasi penuh. Yang kelima, tips mengintip sekolah unggulan. Tips mengintip sekolah unggulan ini bukan artinya kalian mengintip setiap sekolah unggulan diintip dari luar, bukan, tapi tips mengintip sekolah unggulan ini adalah tips bagaimana kalian mengetahui sekolah unggulan itu, bagaimana sih cara masuk ke sekolah unggulan tertentu. Itu yang kalian bicarakan ya. Yang selanjutnya, materi tentang keremajaan ini banyak ya. Yang pertama, tips menghindari pergaulan bebas. Ketika kalian bergaul, kalian harus bergaul dengan orang-orang yang dapat kalian percaya bahwa orang tersebut dapat bersama kalian, berjalan bersama, bergaul bersama, menuju pergaulan yang mencapai cita-cita kalian ya. Kan pergaulan yang asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Yang kedua, kiat jitu agar disayang teman. Kiat jitu agar disayang teman. Jangan ngasih segala macam ke teman. Tapi ketika kalian ngasih segala macam ke teman, kalian tidak punya apa-apa, kalian akan ditinggalkan oleh teman kalian. Bagaimana? Berikanlah perhatian kepada teman kalian ya. Yang ketiga, langkah-langkah terbebas tawuran. Langkah terbebas tawuran bagaimana? Mudah. Bergaullah dengan tidak menyakiti perasaan orang lain ya. Itu contohnya bagaimana caranya, silakan kalian tuliskan. Nomor 4, cara sehat menurunkan berat badan. Nah, cara sehat menurunkan berat badan, pas saya tidak makan 1 minggu, baru 1 minggu, 3 hari orang tidak makan atau minum, dia akan lemas ya. Jadi gunakan cara berolahraga yang benar, push up, bagi yang perutnya buncit, sit up. Misalnya sehari lah, pagi setelah sholat subuh misalkan kalian sit up ya selama 10 kali, kalian akan membuat perut kalian six pack ya. Yang selanjutnya, langkah-langkah menuju remaja penuh percaya diri. Remaja yang penuh percaya diri adalah remaja yang pintar. Dengan pintar dia akan percaya diri. Pintar untuk bekerja, pintar untuk melamar kerjaan, pintar untuk melamar kekasih. Nah, langkah-langkah tersebut dapat kalian gunakan jika kalian harus percaya diri, ingin percaya diri, cukup pintar. Ketika pintar dalam pelajaran, pintar dalam menganalisa sesuatu keadaan sosial di masyarakat ya. Itu bagaimana cara-caranya melatih diri kalian agar penuh percaya diri. Nah, sekarang mengenai merancang teks pernyataan umum lagi. Kalian harus ingat bahwa menyusun perancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan, kalian harus mengerti tujuan dari pengantar topik yang akan dijelaskan atau yang akan disampaikan kepada orang lain sebelum melakukan sesuatu adalah tujuannya apa. Oh, saja ingin memperkenalkan masakan baru yang pernah saya racik beberapa tahun yang lalu kepada orang lain, mudah-mudahan menjadi resep yang sangat viral misalkan ya, yang sangat viral. Itu bisa kalian lakukan ya. Contohnya berarti tujuannya adalah kalian ingin menawarkan sebuah resep. Contohnya seperti ini. Halo, Aa, Teteh, Akang, Mama, Bapak, Kakek. Saya ingin memperkenalkan sebuah resep yang pernah saya tulis 2 tahun yang lalu tentang memasak ayam. Misalkan. Kenapa akan saya perkenalkan pada Anda? Karena resep ini belum pernah ada di online dan belum pernah ada di televisi ataupun di YouTube. Maka saya perkenalkan kepada Anda. Kalian tuliskan di resep tersebut
bahannya apa saja peralatan yang harus digunakan, bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi bagaimana dengan pernyataan umum? Nah, pernyataan umum ketika kalian sudah bisa mengantarkan atau mengajak orang untuk memperhatikan apa yang akan kalian sampaikan, berarti kalian sudah sampai kepada batas paling hebat dalam membuat sebuah pernyataan umum, ya. Selanjutnya, perhatikanlah kerangka karangan berikut untuk topik menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Tujuan untuk pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul menjadi pribadi yang penuh percaya diri, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian, wawancara, dan manfaat bagi suatu perusahaan ketika kalian melamar pekerjaan, ya. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat dan melakukan suatu tindakan. Manfaat percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin akan kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif. Satu tidak terwujud sekarang, mungkin tahun berikutnya. Mereka dapat menerimanya, menganggap semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang berpikiran positif. Nah, langkah-langkah atau tahapan menjadi pribadi yang penuh percaya diri adalah sebagai berikut. 1. Menerima orang dan diri sendiri apa adanya, mengenali kekurangan dan kelebihan diri sendiri untuk ditonjolkan atau untuk diperlihatkan pada orang. Nih, saya adalah orang pintar yang bagaimana tunjukkan keahlian kalian dalam suatu hal, sementara yang lainnya kekurangan kalian sembunyikan. Setelah disembunyikan, kalian perbaiki kekurangan diri kalian sendiri. Nomor 3, keyakinan pada diri sendiri. Kan harus yakin pada diri sendiri. Misalkan dengan niron itu, bahwa itu sudah terlihat bahwa ketika kalian niron, kalian tidak percaya diri. Nah, ketika kalian meniron berarti kalian melakukan suatu kelicikan. Bagaimana yang di akhirat nanti? Nah, Allah akan mengetahui dan menilai dan serta menimbang apa seluruh perbuatan kalian, karena kalian tidak bersyukur ketika kalian mencontek atau meniron, ya. Yang keempat, kan harus selalu bersyukur. Kan apapun yang ada pada diri kalian, kalian diberi hal lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian sudah menyadarinya, ya. Nomor 5, banyak tersenyum secara tulus. Itu tersenyumnya bukan tulus, ya. Tersenyum secara tulus itu misalkan seperti itu, ya. Contoh saja, ya. Lalu senyumnya jangan tulus nih. Itu bukan tulus. Apalagi itu akan sangat menghina orang, ya. Nah, jadi bagaimana dengan pernyataan umum, Pak? Nah, fungsi pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek atau objek yang akan disampaikan atau perbuatan yang akan disampaikan. Pernyataan umum mengandung informasi umum. Bisa tentang nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan, ajakan. Bisa dalam sebuah paragraf teks prosedur, ajakan mengenai apa yang akan kita sampaikan, agar orang lain lebih memperhatikan apa yang kita sampaikan. Itu adalah fungsi dari sebuah pernyataan umum, ya. Nah, contohnya ini ada beberapa contoh pernyataan umum, ya. Kemacetan sudah menjadi hal biasa di kota Jakarta. Itu adalah pernyataan umumnya. Nanti kalian jelaskan tentang kemacetan, bagaimana cara kalian mengatasi kemacetan tersebut agar tidak terlalu macet. Misalkan kalian bisa sarankan hal tersebut kepada Dishub, misalkan, ya. Yang kedua, contoh yang kedua, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia selain Aceh, Jakarta, dan Papua Barat. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Ini dapat kalian lakukan ketika
kalian hendak melakukan suatu presentasi mengenai pemilu, misalkan bisa seperti itu. Ini adalah beberapa contoh yang dapat kalian simak bahwa oh ini ternyata banyak ya pernyataan umum yang dapat kalian tuliskan. Yang penting pernyataan umum itu dalam teks prosedur itu biasanya berhubungan dengan mengajak dan keutamaan dari suatu hal yang akan kalian sampaikan kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari dan fungsi dari suatu teks prosedur. Ya, terima kasih. Itu saja yang akan Bapak sampaikan hari ini. Semoga menjadi semangat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.